Real Madrid akan mencoba mendatangkan penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland jika gagal mendapatkan Kylian Mbappe dari PSG. Dalam laporan Marca, Haaland dan Mbappe adalah dua mimpi besar Real Madrid untuk proyek jangka panjang. Madrid bakal lebih dulu merekrut Kylian Mbappe pada musim ini dan disusul Haaland di musim depan. Namun saat ini, proses transfer Mbappe terbilang mandek. PSG tetap bersikeras untuk tidak melepas Mbappe karena yakin Mbappe bakal memperpanjang kontraknya. Ketika Mbappe sulit didapat, Madrid disebut bakal mengalihkan fokus kepada Haaland. Romelu Lukaku telah mengkonfirmasi bahwa dia akan mengenakan nomor punggung 9 di Chelsea. Dia mendapatkan nomor 9 setelah Tammy Abraham pindah ke AS Roma. Pemain yang juga pernah memperkuat Everton dan Manchester United itu mengaku ingin menjadi pemimpin di Stamford Bridge. Lukaku melewatkan kemenangan atas Crystal Palace 3-0 pada laga pembuka Liga Inggris pada akhir pekan lalu, dan ia telah berlatih bersama rekan-rekan setimnya pada pekan ini dan menyatakan siap bermain pada laga melawan Arsenal di Emirates pada hari Minggu nanti. Menurut laporan dari pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano, pada hari Rabu 18 Agustus, Arsenal telah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk transfer Martin Odegaard. Kabarnya, ia bisa direkrut dengan harga kurang dari 40 juta euro. Arsenal juga telah menuntaskan negosiasi personal dengan Odegaard. Gelandang asal Norwegia itu akan dikontrak The Gunners sampai tahun 2026 mendatang. Sebelumnya, pada musim lalu, Odegaard bermain di Arsenal dengan status pinjaman dari Real Madrid. Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan penjaga gawang Aaron Ramsdale dari Sheffield United. Transfer Aaron Ramsdale setidaknya membuat Arsenal harus merogoh kocek sebesar 30 juta pounds atau setara dengan 590 miliar rupiah. Adapun rincian dari transfer tersebut yakni 24 juta pounds plus 6 juta pounds jika Ramsdale menjadi kiper reguler di Arsenal. Juventus resmi menyelesaikan transfer Manuel Locatelli dari Sassuolo. Menurut laman resmi Juventus, Locatelli lebih dulu dipinjamkan selama 2 tahun. Setelah itu, si nyonya tua wajib mempermanenkan gelandang tim nasional Italia di Piala Eropa 2020 itu seharga 35 juta euro atau sekitar 585 miliar rupiah. Adapun kewajiban pembelian dengan seharga yang dimaksud akan dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun dari sekarang. Selain itu, Juve juga berkewajiban membayar sebesar 12,5 juta euro sebagai bonus akumulatif bila Locatelli benar-benar memenuhi target. Manchester City rilis jersey ketiga yang akan mereka pakai musim ini. Jersey keluaran Puma ini didominasi oleh warna biru dongker di bagian tengah. Terdapat sponsor utama yakni Etihad Airways. Sementara AC Milan juga memperkenalkan jersey ketiga mereka yang juga diproduksi oleh Puma. Luncuran tersebut dilakukan di website dan akun media sosial mereka. Warna dasar yang dipilih untuk jersey ini adalah warna hitam. AS Roma juga telah meluncurkan seragam tandang baru mereka untuk musim 2021-2022. Jersey tersebut mengambil inspirasi dari desain klub untuk musim 1978-1979. Roma mengungkapkan seragam kedua mereka itu berwarna serba putih dengan lengan Giallo Rossi dan logo New Balance merah dan sponsor Digital Beats di bagian dada. Gelandang Real Madrid Toni Kroos memanaskan rumor tentang transfer Kylian Mbappe ke Los Blancos. Rumor ini mencuat kembali setelah PSG mendapatkan Messi. Datang ke PSG, Messi kabarnya membuat Mbappe berniat hengkang, dan Madrid dikabarkan siap menampung penyerang asal Prancis tersebut. Kroos menyebutkan, transfer Messi ke PSG bakal menguntungkan bagi Madrid. Selain membuat Barcelona lemah, Los Blancos juga berpotensi mendapatkan pemain PSG yang banyak dikaitkan pada Mbappe. Dan sesuatu yang lebih baik mungkin muncul sebagai konsekuensinya. Mungkin seorang pemain dari Paris akan bergabung dengan kami. Saya tidak tahu. Borussia Dortmund tak ingin kehilangan pemain kuncinya ke klub lain dengan cepat. Untuk memastikan itu, pihak Dortmund berupaya melakukan berbagai cara. Salah satunya, menaikkan klausul rilis pemain. Erling Haaland menjadi pemain yang klausul rilisnya ingin dinaikkan Dortmund. Pihak Dortmund ingin menaikkan nilai klausul rilisnya hingga 90 juta euro atau 1,5 triliun rupiah dari sebelumnya 75 juta euro saja. Kabarnya, nilai tersebut telah disepakati oleh ayah Haaland
dan sang agen Mino Raiola. Manchester City dikabarkan tengah menggelar negosiasi intens untuk mencoba menggait bomber Fiorentina Dusan Vlahovic. City tertarik merekrut Vlahovic setelah keinginan mereka mendatangkan Harry Kane terlalu sulit, sebab Tottenham masih bersikeras untuk tidak bersedia melepas Harry Kane. Dan untuk menggait Vlahovic, City kabarnya menawarkan biaya transfer 80 juta euro. Hal inilah yang membuat Presiden Fiorentina mulai rela melepaskan sang pemain. Manchester United dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan Flamengo terkait transfer Andrés Pereira di musim panas ini. Pereira diklaim akan terbang ke Brazil pada akhir pekan ini untuk menuntaskan kepindahannya. Dia menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Lazio, tapi klub Italia itu enggan mempermanenkannya sehingga dia kembali ke Old Trafford. Kini dia mau menerima pinangan Flamengo karena ia butuh menit bermain demi mengamankan tempat di skuad timnas Brazil yang akan berlaga di Piala Dunia 2022 Qatar. Dilansir dari 90 Mail, Barcelona disebut siap memberikan nomor punggung 10 peninggalan Lionel Messi kepada Philippe Coutinho. Nama Coutinho sendiri sejatinya sudah masuk daftar jual sejak tahun lalu, namun Barca kesulitan untuk menemukan pembeli. Tetapi dalam perkembangan terakhir menyebutkan bahwa Coutinho bakal masuk ke dalam proyeksi tim Barcelona tahun ini. Di Barcelona, Coutinho sebelumnya mengenakan nomor punggung 14, sementara nomor 10 ia pernah kenakan saat bersama Liverpool. Gelandang sekaligus kapten Liverpool, Jordan Henderson, dilaporkan siap menambah masa baktinya di Anfield. Dengan aktivitas transfer yang cenderung pasif di musim ini, The Reds akan memperpanjang kontrak pemain inti. Itu merupakan solusi terbaik bagi pasukan Jurgen Klopp. Henderson sempat dilaporkan bakal angkat kaki dari Liverpool musim panas ini. Namun, laporan menyebutkan jika pemain 31 tahun itu siap berseragam The Reds hingga 3 tahun ke depan. Laporan itu menambahkan bahwa Henderson bisa bertahan selama 4 tahun tergantung pada berapa banyak penampilan yang dibuat. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti telah menepis laporan bahwa dia berencana untuk memulangkan Cristiano Ronaldo ke Santiago Bernabeu. Dalam beberapa hari terakhir, CR7 telah dibicarakan akan kembali bermain di Spanyol, tapi Ancelotti tidak berencana untuk bereuni. Ancelotti menulis sebuah unggahan di Twitter pribadinya dengan ia mengatakan, "Cristiano adalah legenda Real Madrid dan dia sangat dicintai dan dihormati. Saya tidak berencana mendatangkan dia. Kami mencari penggantinya." Atletico Madrid ingin memaksimalkan sisa waktu yang ada sebelum penutupan bursa transfer ditutup. Untuk menguatkan skuadnya, kabarnya mereka segera mendatangkan penyerang anyar yaitu Dusan Vlahovic. Atletico telah mencapai kesepakatan soal harga sang pemain dengan Fiorentina. Disebutkan Roslohi Blancos menebus Vlahovic di angka 70 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Walau sudah sepakat, tapi transfer Vlahovic masih menunggu keputusan dari pemilik klub. Jelang bergulirnya Liga Italia 2021-2022, Napoli justru harus dihantam badai cedera yang menyasar para penggawainya. Perjuangan mereka kian berat, usai ditinggalkan oleh pemain andalannya yaitu Lorenzo Insigne. Insigne dipastikan akan absen membela Napoli di laga pembuka Liga Italia karena masih dibekap cedera. Ketika sesi latihan, lutut kanannya mengalami sedikit pembengkakan dan membutuhkan perawatan dalam beberapa minggu ke depan. Selain Insigne, penggawa lain seperti Dries Martins dan Hirving Lozano sedang dalam masa pemulihan cedera. Striker Wolverhampton Wanderers Raul Jimenez merasa dirinya mendapatkan mukjizat karena masih bisa kembali bermain sepak bola setelah kejadian mengerikan yang menyebabkan dirinya mendapatkan retak pada tengkorak kepala yang bisa merenggut nyawanya. Insiden yang menyebabkan Jimenez mendapatkan cedera tersebut terjadi pada November tahun lalu ketika Wolves menghadapi Arsenal. Terdapat momen ketika Jimenez beradu dengan David Luiz dan tersungkur, lalu dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Setelah absen cukup lama, sekarang Jimenez sudah siap kembali merumput bersama Wolves. Louis van Gaal punya target tinggi di periode ketiganya di timnas Belanda. Untuk periode ketiga ini, Van Gaal punya tugas lumayan berat untuk membawa Belanda lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 setelah gagal tampil di Piala Dunia 2018. Tak hanya sekedar lolos ke putaran final, Van Gaal ingin meraih trofi di Piala Dunia 2022
bersama The Orange. Van Gaal akan melakoni debutnya di kualifikasi Piala Dunia 2022 bulan depan dengan menghadapi Norwegia pada 1 September, Montenegro pada 4 September, dan Turki pada 7 September. Tidak ada nama Harry Kane dalam skuad Tottenham Hotspur untuk laga UEFA Conference League melawan Paços de Ferreira pada Jumat 20 Agustus nanti. Padahal, Kane dilaporkan telah mulai latihan bersama skuad The Lily-Whites sehari sebelumnya. Hal ini tentu semakin memperbesar rumor kepergian sang striker dari Tottenham Hotspur. Manchester City adalah kandidat paling kuat untuk mendapatkan tanda tangannya.